Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 703. Setelah makan malam, Stefan membereskan piring-piring. Olivia mengelap meja, lalu menyusun kursi dan meninggalkan meja makan, kemudian duduk di dekat ibu mertuanya. Setelah melihat jam, dia berkata kepada ibu mertuanya, "Ma, gimana kalau Mama memasukkan mobil Mama lalu menginap satu malam di sini?" "Enggak, deh. Mama akan pulang sebentar lagi. Papa nggak terbiasa kalau Mama nggak di rumah," ujar Dewi. Setelah anak sulung mereka mengambil alih, suaminya pensiun dan mereka jadi berduaan terus setiap hari. Kalau dia tidak ada di rumah, suaminya memang tidak terbiasa. Olivia sangat iri melihat hubungan mertuanya yang mesra. "Ketika kita tua, yang menemani kita adalah pasangan kita. Ma, aku sebelumnya nggak tahu kalau Stefan membeli villa ini. Dia nggak pernah memberi tahu aku. Dia baru bilang beberapa waktu yang lalu. Villa ini lebih besar dari rumah yang di Lotus Residence, jadinya terlalu besar kalau hanya aku dan Stefan yang tinggal di sini. Gimana kalau Mama dan Papa pindah ke sini dan tinggal bersama kami?" Dewi berkata dengan sedikit terkejut, "Kamu bersedia tinggal bersama mertuamu?" Banyak wanita muda yang tidak bersedia tinggal dengan mertua mereka, jangankan wanita muda, 3 putranya sendiri bahkan suka tinggal di luar setelah beranjak dewasa. Mereka tidak suka tinggal bersama orang tua mereka di rumah lama. Dunia anak muda berbeda dengan dunia mereka, generasi di atas yang sudah memasuki usia tua ini. "Mama nggak keberatan," ujar Dewi sambil tersenyum. "Tapi, Stefan nggak suka tinggal bersama kami para orang tua. Jadi, kami sebaiknya tetap tinggal di rumah lama saja, nggak usah ganggu kalian anak muda." Dia sebenarnya tidak begitu menyukai Olivia, jadi kalau dia hidup bersama menantunya ini, kekurangan Olivia akan terlihat nyata di depan matanya. Itu akan membuatnya semakin tidak senang pada wanita ini, lebih baik seperti sekarang. Jarak menciptakan keharmonisan. Olivia akan menganggap dia sebagai mertua yang baik, dan dirinya tidak perlu melihat kekurangan Olivia setiap hari. Ini yang terbaik bagi semua. Ketika Stefan berjalan ke ruang tengah, Dewi akhirnya berdiri dan bilang dia mau pulang. "Stefan, kamu antar Mama keluar." Olivia awalnya hendak beranjak dari sofa untuk mengantar ibu mertuanya ke pintu. Namun, setelah mendengar perkataan ibu mertuanya itu, dia tetap duduk diam di tempat. Dia tahu ibu mertuanya dan suaminya ingin membicarakan sesuatu, dan mereka tidak ingin dia tahu tentang sesuatu itu. Stefan mengantar ibunya keluar rumah. Setelah keluar dari villa, Dewi berhenti di depan pintu, mencondongkan tubuhnya dan bertanya kepada putranya, "Stefan, apa kamu berencana untuk hidup bersama Olivia selamanya?" "Maksud Mama? Kamu mengerti apa maksud Mama? Kamu telah mengambil keputusan, jadi Mama nggak akan ikut campur dalam urusanmu. Tapi, Clivia masih perlu dilatih. Dia adalah menantu pertama dari keluarga Aditama. Dia akan sering menemanimu ke pesta dan perjamuan makan di masa depan. Kalau dia nggak bersikap yang sewajarnya, orang-orang akan menertawakanmu. Kamu coba cari kesempatan untuk mengingatkannya untuk belajar etiket. Lihat, apa dia bersedia mempelajarinya. Selain membuat kerajinan tangan, apa dia bisa keterampilan yang lain. Kamu bisa menyuruhnya belajar yang lain." Stefan memandang ibunya dan bertanya, "Menurut Mama, tutur kata, sikap dan perbuatan Olivia yang mana yang nggak wajar?" Dewi membuka mulutnya dan tidak bisa menjawab. Dia hartia merasa sikap dan pembawaan Olivia tidak seperti menantu orang kaya. Namun, kalau disuruh menyebutkan mana yang kurang wajar, dia tidak bisa menjawabnya. Olivia orangnya sangat murah hati, sopan, dan tidak akan membuat Stefan malu. Setelah beberapa saat, Dewi akhirnya berkata, "Setelah kamu mengakui identitasmu padanya, Mama akan mengajarinya sedikit. Supaya pembawaannya bisa lebih baik dan wajar." Dia bertanya kepada putranya lagi, "Kamu dan Olivia masih belum berhubungan seks,
kan? Kalau kamu nggak berencana untuk hidup bersamanya selamanya, 3 bulan itu cukup untuk mengetahui sifat aslinya. Bagaimanapun juga, dia masih belum tahu identitas aslimu, jadi dia nggak akan berpura-pura. Tutur kata, sikap dan perbuatannya selama ini adalah dirinya yang sebenarnya. Kalau kamu masih ragu, jangan sentuh dia. Biar nanti kalau kalian bercerai, dia nggak akan terlalu dirugikan. Ini juga semacam perlindungan untuknya. Stefan berkata dengan raut muka yang masam, "Ma, nenek bilang pria dari keluarga Aditama nggak akan bercerai." Dewi terdiam. Waktu itu, bukannya putranya ini yang bilang akan bercerai dalam setengah tahun. Bukan dia yang mengusulkannya. Dia baru tahu setelahnya. Olivia hanya akan menjadi istriku seumur hidupnya. Bab 704. Dewi menatap putranya dengan tajam untuk beberapa saat, lalu berkata, "Kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Mama hanya mengingatkanmu saja. Mama mau pulang, deh. Jangan sampai papamu khawatir. Apa kamu dan Olivia akan ke rumah tahun baru nanti?" Nenek nggak bilang pada Mama, "Ya. Aku akan membawa Olive ke rumah lama untuk merayakan malam tahun baru nanti." Rumah lama. Oh, maksudmu rumah lama yang itu. Pantas nenekmu sering ke rumah lama yang itu akhir-akhir ini. Ternyata karena putra tertuanya bilang dia akan membawa Olivia berkunjung ke rumah lama keluarga Aditama. Rumah itu tidak ada apa-apanya, hanya ada peninggalan leluhur keluarga Aditama saja. Mau sampai kapan kamu menyembunyikannya dari Olivia? Ma, aku sudah memikirkannya dan akan mengaturnya. Nantinya, aku akan mengumumkan hubunganku dengan Olive ke seluruh Mambera. Kemudian, mereka bisa mempersiapkan resepsi pernikahan mereka. Yang ada di rencana dan pikiran Stefan memang indah, tapi hanya Tuhan yang tahu apakah semua itu bisa jadi kenyataan. Dewi menggumam mengiyakan, lalu berkata, "Mama pulang, deh. Hati-hati di jalan. Lain kali kalau Mama mau datang ke sini, telepon aku dulu. Jangan buat menantu perempuan Mama panik." Dewi berkata, "Jangan buat mamamu terdengar seperti ibu mertua yang jahat. Mama lihat Olivia berani banget kok orangnya, bahkan bisa menangkis perkataan yang menjebak. Dia nggak semudah itu dibuat panik." Stefan terdiam sejenak, lalu berterima kasih kepada ibunya. "Untuk apa berterima kasih pada Mama? Makasih karena Mama nggak mencari-cari kekurangan dan mengkritik menantu Mama." Dewi tidak bisa menahan diri dan menendang putranya itu pelan. "Mama juga ingin kamu hidup dengan baik dan bahagia. Asalkan kamu menyukai Olivia dan asalkan Olivia bisa membuatmu bahagia, bisa membuatmu merasakan kebahagiaan, Mama akan menahan diri meskipun melihat banyak kekurangan dalam diri anak itu. Paling-paling, Mama hanya akan mengajarinya dengan lembut. Mama nggak akan mencari-cari kekurangannya dan mengkritiknya secara terang-terangan." Setelah berpuluh-puluh tahun hidup bersama keluarga Aditama, di lingkungan yang penuh kasih sayang ini, Dewi jadi lebih pengertian dibandingkan dirinya yang masih muda. Kalau benar-benar harus mengatakan alasannya, dia hanya merasa Stefan dan istrinya berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, perbedaannya terlalu besar. Dia berharap Olivia bisa berubah demi Stefan, misalnya belajar etiket, belajar lebih banyak keterampilan lain, dan yang lainnya. "Sudahlah, Mama pulang dulu." Dewi naik ke mobil. Setelah melambaikan tangan kepada putranya, dia menyetir pergi. Stefan melihat ibunya pergi, lalu berbalik badan dan berjalan kembali ke rumah. Ponselnya berdering lagi. Dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat siapa yang menelepon. Aksa. Saat dia dan Olivia sedang bercinta untuk pertama kalinya, orang yang meneleponnya juga Aksa. Setelah selesai bercinta, ketika melihat panggilan terjawab di ponselnya, dia rasanya ingin memaki pria itu. Apa pria itu tidak bisa menelepon di waktu lain? Kenapa harus saat dia sedang bercinta dengan Olivia? Ada apa? Stefan tahu Aksa adalah sepupu dari istri tercintanya, jadi sikapnya terhadap pria itu sedikit membaik. Namun,
tidak bisa langsung membaik secara drastis. Jam 12 malam ketemuan di Great Hotel. Kalau kamu nggak datang, aku akan mencarimu ke rumah. Stefan mengerutkan kening dan berkata, harus bertemu. Kamu nggak berani ketemu aku. Stefan berkata dengan wajah dingin, aku akan pergi. Tunggu, menyebalkan sekali. Bisa-bisanya Aksa ini sepupu istrinya. Bab 705. Aksa juga berkata dengan dingin di telepon, kalau kamu nggak datang, aku akan mengungkapkan identitasmu di depan Olivia. Dia mungkin nggak akan marah kalau kamu menyembunyikan hal lain darinya, tapi dia pasti akan sangat marah karena kamu menyembunyikan identitasmu, bahwa kamu adalah tuan muda keluarga Aditama. Karena Amelia. Raut muka Stefan semakin masam sekarang. Dia berkata dengan dingin, sudah kubilang, aku akan ke sana. Kamu tunggu saja di sana. Berani-beraninya pria ini mengancamnya. Aku ini kakak sepupumu. Bukannya seharusnya kamu yang datang lebih awal dan menungguku di sana. Stefan berkata dengan dingin. Great Hotel adalah hotel milik keluargamu. Kamu bisa berada di sana kapan saja. Kalau mau. Diganti saja tempatnya, jadi Mambera Hotel. Kalau di sana, aku akan tiba duluan dan menunggumu di kamar Presidential Suite. Kamu merasa bersalah, takut, sengaja mau membuat kakak sepupumu ini menunggu. Aksa, jangan sebut dirimu kakak di depanku. Aksa tertawa dan berkata, aku memang lebih tua darimu, dan sekarang Olivia adalah adik sepupuku, lebih benar lagi sekarang. Kecuali, kalau kamu bukan suami Olivia. Kamu boleh nggak memanggilku kak. Tapi, karena kamu suaminya Olivia, rasanya nggak sopan banget kalau nggak memanggilku kak. Hati-hati, nanti aku buat kamu kewalahan di depan Olivia. Awas saja kalau kamu berani. Aksa malah tertawa terbahak-bahak. Kenapa aku nggak berani? Kamu pikir aku suka padamu, atau takut padamu? Aku rasanya nggak sabar untuk mencari penggantimu, mengenalkan pria yang lebih baik untuk adik sepupuku itu. Di Mambera ini, siapa lagi yang lebih hebat dan lebih baik dariku? Stefan yakin Aksa benar-benar ingin laki-laki lain menggantikan dirinya. Di situasi seperti ini, siapa yang tidak ingin? Stefan, sejak kapan kamu jadi bermuka tebal seperti ini? Kamu memang seperti seorang pangeran di dunia bisnis Mambera, tapi bukan berarti kamu adalah pria terhebat dan terbaik di Mambera. Stefan berkata dengan acuh tak acuh, pria yang sudah beristri nggak ada yang nggak bermuka tebal. Aksa terdiam. Perubahan Stefan benar-benar membuatnya syok. Kalau nggak ada yang mau diomongin lagi, aku matikan dulu teleponnya. Aku mau menidurkan istriku dulu, baru diam-diam keluar untuk bertemu denganmu. Kali ini, giliran raut muka Aksa yang berubah masam. Dia berkata, jangan dibuat kayak kita berdua akan berselingkuh, dong. Cih, aku kalau mau selingkuh juga nggak akan selingkuh denganmu. Stefan menutup telepon. Aksa yang ditutup teleponnya mengumpat dan menggumam pada diri sendiri, kayak aku mau selingkuh denganmu saja. Sayang, kamu selingkuh dengan siapa? Kamu punya wanita lain di luar. Wanita yang mana? Tiara baru keluar dari kamar mandi. Ketika dia mendengar kata-kata Aksa di akhir panggilan, dia bergegas menghampiri suaminya itu dengan marah dan menanyai Aksa dengan wajah dingin. Dia sebenarnya memang sudah agak kesal. Jarang-jarang Aksa bisa punya waktu untuk menemaninya nonton film malam ini, untuk membuat hubungan mereka kembali mesra lagi, tapi begitu masuk bioskop, suaminya ini langsung bersandar dan tertidur. Dia kesal setengah mati. Akhirnya, mereka pergi tanpa menonton filmnya sampai habis. Namun, begitu keluar dari bioskop, pria ini jadi segar lagi. Waktu mereka masih pacaran, meskipun Aksa tidak menyukai film romans, tapi pria ini pasti akan menemaninya nonton dari awal sampai akhir, dan pasti akan tahu alur ceritanya. Setelah menikah,
Suaminya ini langsung tertidur pulas begitu masuk bioskop, perbedaan yang sangat besar antara sebelum menikah dan sesudah menikah. Suaminya ini bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Tiara, apa yang kamu pikirkan? Aku barusan menelepon Stefan. Tiara melebarkan matanya dan berkata, kamu menelepon Stefan tapi ngomongin tentang selingkuh. Kalian berdua. Aksa berkata, sayang, apa yang kamu pikirkan? Kita ini sudah menikah berapa tahun? Kamu masa rigak tahu suamimu ini normal atau bukan? Siapa yang tahu? Mana tahu kamu suka pria dan wanita? Aksa tidak bisa berkata-kata. Bab 706. Aksa harus memberitahu istrinya apa yang dia dan Stefan bicarakan di telepon, agar kecurigaan istrinya hilang dan membuat dia terlepas dari citra, suka pria dan wanita, di mata istrinya. Stefan tidak memberitahu Olivia kalau Aksa meneleponnya dan mengajaknya bertemu. Setelah kembali ke dalam rumah, dia dan Olivia duduk di sofa, dan menonton TV. Setelah menonton sebentar, Olivia menguap berkali-kali. Dia pun mematikan TV dengan tidak sabar dan menggendong istrinya itu naik ke atas. Sesampainya di kamar, dia pun menemani istrinya berbaring di tempat tidur dan mengobrol. Hanya saja, setelah mengobrol cukup lama, wanita di sebelahnya tidak bersuara lagi. Dia mencondongkan diri dan memanggil dengan suara pelan, Olive. Olive. Olivia sudah tertidur, tidak mendengar panggilannya. Stefan menjadi lega. Dia mengecup pipi istrinya itu sekali, lalu berkata dengan lembut, Olive, selamat tidur. Setelah itu, dia menyibak selimut dan turun dari tempat tidur dengan pelan. Dia kemudian menyelimuti Olivia lagi, lalu mengambil jaketnya dan keluar dari kamar. Keluar dari villa, Stefan menghubungi sopir dan pengawalnya, dan menyuruh mereka untuk menunggunya di depan Great Hotel kalau mau bertemu dengan Aksa. Dia tidak boleh kalah dalam hal momentum. Aksa meminta Stefan untuk datang ke Great Hotel pada jam 12 malam, dan Stefan benar-benar tiba pukul jam 12 malam. Tidak lebih cepat, tetapi juga tidak terlambat. Dan Stefan, para pengawalnya langsung menghampirinya ketika melihatnya datang. Setelah turun dari mobil, Stefan langsung berjalan masuk ke hotel sambil berkata, ikut denganku. Pengawal-pengawalnya segera mengikutinya masuk ke Great Hotel. Karena ini sudah tengah malam, hotel itu sangat sunyi. Aksa mungkin sudah memberitahu pegawai hotelnya, jadi orang-orang di hotel sama sekali tidak terkejut melihat kedatangan Stefan. Stefan berjalan masuk tanpa hambatan dan langsung naik ke lantai yang paling atas. Sama seperti Mambera Hotel, lantai paling atas di Great Hotel adalah kamar Presidential Suite, yang khusus digunakan untuk Aksa. Sesampainya di lantai paling atas, Stefan berjalan ke depan kamar Presidential Suite itu dengan dikelilingi para pengawalnya. Ada dua pengawal berbaju hitam berdiri di depan pintu. Mereka adalah pengawal keluarga Sanjaya. Aksa tidak seperti Stefan yang ingin terlihat dominan. Kalaupun harus membawa pengawal, dia biasanya hanya membawa dua pengawal, dan dia lebih sering tidak bawa pengawal. Dua pengawal itu mengulurkan tangan dan menghentikan Stefan. Raut muka Stefan berubah masam. Matanya tajam, memelototi kedua pengawal itu dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, Aksa yang menyuruh aku datang. Salah satu dari pengawal itu berkata dengan sopan, Pak Stefan, Pak Aksa sudah menunggu di dalam, tapi Pak Stefan datang dengan tangan kosong. Stefan mengernyit, apa maksudmu? Pengawal itu berkata dengan sabar, Pak Stefan, Pak Aksa sudah bilang, dia adalah kakak sepupu istri Bapak, jadi kalian adalah keluarga. Ini pertama kalinya kalian bertemu. Kalau Bapak nggak datang dengan etiket yang baik, dia nggak akan menemui Bapak dan menyuruh Bapak untuk pulang saja. Dia akan mentraktir istri Bapak makan besok. Stefan berkata dengan wajah masam, pertemuan pertama apanya? Aku dan Aksa sudah berapa tahun saling kenal. Kalian nggak tahu. Pak Aksa bilang, setelah menjadi keluarga, ini pertama kalinya kalian bertemu.
Stefan seketika langsung tidak bisa berkata-kata lagi. Aksa bisa dibilang keluarga dari pihak wanita, yaitu keluarganya Olivia. Pertama kali bertemu dengan keluarga pihak wanita dan dia datang dengan tangan kosong. Itu memang kurang sopan. Setelah terdiam beberapa saat, Stefan mengalah dan berkata pada Dimas, "Dimas, coba kamu keluar dan lihat apa ada toko yang masih belum tutup. Beli saja apa yang ada. Asalkan tidak datang dengan tangan kosong saja." Bab 707. Pak Stefan. Pengawal itu berkata lagi. Stefan menatapnya. Pengawal itu berkata, "Pak Aksa bilang Bapak harus pergi membelinya sendiri, nggak boleh menyuruh pengawal. Dengan begitu Bapak akan terkesan tulus. Kalau Pak Stefan hormat dengan Pak Aksa, itu berarti Bapak sangat mencintai Non Olivia. Artinya, kalau Stefan tidak pergi membeli sendiri, dia akan dianggap tidak menghormati Aksa. Kalau dia tidak menghormati Aksa, itu artinya dia tidak terlalu mencintai Olivia." Stefan sampai kesal karena dipersulit oleh Aksa, tapi Aksa membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Olivia belum lama mengetahui bahwa Yuna Sanjaya adalah bibinya, mereka memang punya hubungan darah. Stefan benar-benar tidak boleh meremehkan keluarga Sanjaya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik badan dan pergi. Pergi membeli sesuatu untuk diberikan pada Aksa sebagai buah tangan atas pertemuan mereka yang pertama kali. Supermarket besar sudah tutup jam segini. Stefan hanya bisa berbelanja di minimarket yang buka 24 jam sehari. Dia juga tidak memilih dengan serius, membawa pengawalnya masuk ke minimarket itu, dan mengambil apapun yang dilihatnya. Pekerja di minimarket itu ketakutan melihat sekelompok pria berbadan besar masuk, yang semuanya terlihat sangat serius. Meskipun yang datang setampan idol, dia tetap tidak fokus mengamati ketampanan pria itu. Dia takut pria itu adalah anggota mafia. Dia sudah siap membela diri dan memanggil polisi kapan saja. Untungnya, setelah mengambil berbagai macam barang di rak barang, orang-orang ini meletakkannya di meja kasirnya sampai meja itu penuh. Pria yang paling tampan namun raut mukanya paling masam itu berkata dengan suara berat, "Mau bayar?" Pegawai itu menjadi lega, orang-orang ini bukan mafia. Beberapa menit kemudian, Stefan keluar dari minimarket tersebut bersama para pengawalnya. Para pengawalnya masing-masing menjinjing satu kantong plastik besar. Pegawai minimarket itu melihat sekeliling. Hampir semua rak jadi kosong. Dia ingat, di antara barang-barang yang mereka ambil kemarin ada pembalut wanita. Untuk apa para pria itu membeli pembalut wanita? 20 menit kemudian, Stefan baru bertemu Aksa. Saat dia dan para pengawalnya pergi memborong barang di minimarket, Aksa sedang duduk di sofa sambil makan kuaci dan nonton TV dengan santai. Ketika masuk dan melihat wajah santai musuh bebuyutannya itu, Stefan rasanya ingin sekali melemparkan semua barang yang dibelinya itu ke Aksa. Dia masuk dengan ekspresi dingin, meletakkan semua kantong besar di tangannya di atas meja tamu. Lalu keluar lagi. Dia mengambil semua barang yang dia beli dari tangan pengawal-pengawalnya dan membawanya ke dalam ruangan, lalu menumpuk semuanya di atas meja tamu dan sofa di ruangan itu. Sampai penuh dan menumpuk tinggi. Setelah itu, dia duduk di sofa satu orang di seberang Aksa. "Ini sudah menghormatimu, kan?" ujar Stefan dengan dingin. Aksa mengecilkan suara TV, lalu melihat barang-barang di dalam kantong-kantong plastik itu dan berkata dengan nada mengkritik, "Stefan, apa yang kamu beli ini? Berapa harganya? Kamu pikir kamu lagi membujuk anak kecil? Aku belum punya anak. Rokok yang kamu beli juga bukan merek bagus. Anggurnya juga bukan anggur yang bagus." Dia melihat kantong belanjanya dan berkata, "Kamu belinya di minimarket lagi. Kalau mau datang menemuiku, setidaknya beli barangnya di supermarket, dong." Ketika dia melihat beberapa bungkus pembalut di dalam kantong itu, dia langsung mengeluarkannya dan melemparkannya ke Stefan.
Stefan refleks mengangkat tangan untuk memukul pembalut-pembalut itu menjauhinya, tapi masih ada satu bungkus yang jatuh ke pangkuannya. Stefan, kamu memberiku buah tangan seperti ini. Bab 708. Setelah melihat apa yang jatuh ke pangkuannya, Stefan terlihat sangat malu. Dia pergi ke minimarket untuk membeli barang karena dipersulit oleh Aksa, lalu membeli barang melihat barang apa yang dia ambil. Dia mengambil semua barang di rak minimarket, dan karena mengambil terlalu banyak barang, ada beberapa bungkus pembalut yang tercampur di dalamnya. Dia tidak menyadarinya. Kamu kan punya istri, ujar Stefan, melempar pembalut itu ke Aksa lagi. Aksa tertawa. Tawanya itu membuat Stefan ingin melompat, menerkam, dan mencekiknya. Setelah bertahun-tahun bertengkar bersama Aksa, dia tidak pernah merasa semalu ini di depan pria itu. Aksa tertawa lama sekali, baru berhenti. Dia mengusap perutnya dan berkata kepada Stefan, "Stefan, kamu ini mau membuatku tertawa sampai mati, supaya kamu bisa mewarisi harta keluargaku, ya?" Perutku sakit karena tertawa terlalu keras. Sebelum kamu mati tertawa, buatlah surat wasiat dan wariskan semua harta yang kepemilikannya atas namamu kepadaku. Kemudian, kamu bisa tertawa sepuasnya sampai kamu mati. Aksa tertawa lagi, aku rasa kamu juga nggak mau hartaku yang sedikit itu. Uangku nggak sebanyak uangmu. Sedikit apapun itu juga uang. Terlebih lagi, aset pribadimu setidaknya ada triliunan. Aku sama sekali nggak menganggap itu sedikit. Aksa buru-buru bangun dan berjalan pergi. Dia takut dia tertawa terlalu keras sampai mati di sini, jadi dia pergi membuatkan teh untuk Stefan. Setelah beberapa saat, dia kembali ke sofa, menuangkan secangkir teh yang pekat untuk Stefan, dan meletakkannya di depan pria itu. Namun, dia malah menuangkan segelas air hangat untuk dirinya sendiri. Di tengah malam begini, minum teh akan memengaruhi kualitas tidurnya. Kalau dia tidak bisa tidur, besok jadi tidak semangat pergi kerja. Stefan memaki Aksa dalam hati, pria itu memberinya secangkir teh yang pekat. Minum 1-2 teguk saja sudah cukup untuk membuatnya tidak tidur malam ini. Sedangkan pria itu sendiri hanya minum air hangat. "Pak Aksa, kenapa Bapak menyuruhku datang ke sini?" Stefan tidak meminum teh itu. Meskipun dia akan menghabiskan beberapa jam di sini, selama dia tidak meminum teh itu, dia masih bisa tidur beberapa jam sambil memeluk istrinya nanti, lalu pergi bekerja. "Pak Stefan, silakan minum tehnya." "Terima kasih. Aku nggak pernah suka minum teh. Lagi pula, ini sudah larut malam. Minum teh benar-benar akan mempengaruhi kualitas tidurku." Aksa sengaja memasang ekspresi tidak senang. "Kamu nggak menghargaiku." Stefan menatap mata pria itu tanpa rasa takut dan berkata, "Kamu adalah kakak sepupunya Olive. Meskipun kamu baru tahu kalau dia adalah adik sepupumu, kamu harus memikirkan dia, dong. Kalau aku nggak bisa tidur semalaman, yang susah juga dia." Aksa terdiam. Keduanya saling memelototi satu sama lain untuk beberapa saat. Lalu, Aksa memasang ekspresi serius dan bertanya kepada Stefan, "Apa maksudmu menyembunyikan identitasmu dari Olivia? Kamu takut dia akan menginginkan hartamu kalau dia tahu identitasmu?" Untuk pertanyaan seperti ini, kamu pasti sudah mendapat jawabannya dari Olivia. Aku malas menjawabnya. Kamu sebaiknya ngomong langsung ke intinya. Ini sudah malam. Kamu mungkin gak mau pulang, tapi aku masih memikirkan Olive yang ada di rumah. Mereka baru saja mengadakan resepsi pernikahan malam ini. Stefan tidak ingin menghabiskan waktu di tempat Aksa ini. Aksa diam saja. Kenapa pria ini bisa menjadi sepupu iparnya? Setelah memikirkannya, dia jadi senang. Untung saja Stefan tidak menyukai adiknya. Kalau tidak, dia akan lebih kesal melihat pria ini, dengan sifat yang keras kepala seperti batu itu, susah sekali membuat pria ini mengalah. "Amelia, aku paling peduli pada perasaan Amelia." Aksa akhirnya ngomong langsung ke intinya.
Ekspresi Stefan sedikit sarkastik. Dia tahu Aksa melakukan ini bukan demi Olivia, tapi untuk Amelia. Masih berani menyebut-nyebut dirinya kakak sepupu Olivia. Kamu sudah pulang dari perjalanan bisnismu. Kalau kamu menemani Olivia pergi ke rumahku untuk bertemu dengan orang tuaku, hindari Amelia. Amelia sangat terobsesi padamu. Kamu tahu sendiri. Meskipun dia sudah nggak mengganggumu lagi sekarang, perasaannya terhadapmu belum hilang. Kalau dia tahu sepupu iparnya ternyata adalah kamu. Aksa tidak melanjutkan kata-katanya. Dia yakin Stefan bisa mengerti. Bab 709. Setelah terdiam beberapa saat, Stefan berkata dengan suara berat, bagaimana cara menghindari Amelia? Menurutku kamu yang harus mengaturnya. Dia tidak mungkin bisa menghindari Amelia. Kita harus mengaturnya bersama. Sebelum kamu datang, kirim pesan padaku terlebih dahulu. Aku akan mengalihkan perhatian Amelia dan mencegahnya melihatmu. Aku akan menjelaskannya terlebih dahulu kepada orang tuaku. Stefan tidak keberatan dengan hal itu. Dia juga tak ingin Amelia mengetahui hubungannya dengan Olivia sekarang. Apabila Amelia tahu di saat-saat termanis dalam pernikahannya, dia juga tidak tahu hal gila apa yang akan dilakukan Amelia nanti. Aku rasa aku nggak ada waktu untuk ke sana sebelum tahun baru. Aku akan meluangkan waktu untuk menemani Olivia pergi ke sana setelah tahun baru. Kedua orang tua Olivia sudah meninggal. Olivia tidak akan mungkin mengunjungi sanak-sanak keluarganya yang di kampung itu. Selain kakaknya, Olivia hanya memiliki keluarga Sanjaya. Aksa bertanya pada Stefan, kamu mau ngapain sebelum tahun baru? Bukannya kantormu sudah libur dari tanggal 25? Sanjaya Group juga libur dari tanggal 25. Mereka perusahaan besar. Ada banyak hal yang harus diurus, sehingga mereka baru bisa libur pada tanggal 24 atau 25 setiap tahunnya. Aku akan sangat sibuk beberapa hari ke depan ini, kemudian masih ada pesta tahunan perusahaan. Sehari setelah pesta tahunan itu, aku mau pergi ke kota Aldimo untuk menghadiri pesta pernikahan presidennya Verda Group. Aku mungkin baru bisa pulang tanggal 28. Aksa memang ada mendengar kalau presiden direkturnya Verda Group akan mengadakan resepsi pernikahan, tapi dia tidak ada kerja sama dengan Verda Group, sehingga dia tidak mendapat undangan. Aditama Group ada kerja sama dengan Verda Group. Jonas Ranjani juga lumayan dekat dengan Stefan, jadi wajar saja kalau Stefan akan berangkat ke kota Aldimo. Aku cukup iri padamu, ujar Aksa. Stefan langsung mengerti apa maksud perkataan Aksa. Pria itu iri padanya karena bisa kenal dan berteman dengan Yose Junaidi dan yang lainnya. Orang-orang di sisi Yose sangat hebat. Tidak perlu memikirkan fakta bahwa mereka adalah keturunan dari keluarga Junaidi, kakak sepupunya saja adalah tuan muda keluarga Lambana dari kota Dawan. Stefan bisa mengenal banyak orang, yang membuat Aksa sangat iri. Stefan, kamu selalu lebih beruntung sedikit daripada aku. Stefan berkata dengan acuh tak acuh, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Kamu terima saja takdirmu. Aksa terdiam. Apa kamu akan mengajak Olive untuk menghadiri pesta tahunan perusahaanmu? Stefan diam sejenak, lalu berkata, aku akan mengaturnya. Namun, dia tidak akan membiarkan Olivia datang terlalu cepat. Olivia datang setelah berbicara saja, supaya identitasnya tidak ketahuan. Dia bisa mengajak Olivia ke pesta tahunan kantor, tapi tidak bisa mengajak istrinya itu ke pesta pernikahan di kota Aldimo. Dia akan gampang ketahuan di sana. Dia hanya bisa bilang pada istrinya kalau dia mau melakukan perjalanan bisnis lagi. Aksa juga terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Meski dia sempat mempersulit Stefan tadi, dia bisa melihat Stefan tulus mencintai Olivia. Jika tidak mencintai Olivia, Stefan tidak akan meladeninya sama sekali, tidak akan mungkin duduk di sini dan berbicara dengannya,
pasti akan langsung pergi ketika dia menyuruh pengawalnya untuk mencegatnya tadi. Sudah malam, pulanglah. Aksa mematikan TV, mengambil kunci mobilnya, dan bangun lebih dulu. Aku juga harus pulang. Jangan sampai istriku cemas karena aku nggak pulang-pulang. Stefan diam-diam datang ke sini, sedangkan Aksa datang ke sini secara terang-terangan. Istrinya mengetahuinya dan sedang menunggunya pulang. Istrinya mungkin takut dia akan berkelahi dengan Stefan. Stefan juga ikut beranjak dari sofa dan keluar dari kamar hotel itu bersama Aksa. Keduanya berjalan berdampingan menuju lift, tapi tak satu pun dari mereka yang bersuara. Cerita bersambung.